Kamu pernah penasaran gak sih gimana cara orang-orang bisa masuk daftar rekor dunia? Di video kali ini, kita akan melihat sejumlah pemecah rekor paling nyeleneh di dunia. Dari rangkaian gaun pengantin terpanjang, pria tertinggi di dunia, cewek dengan kuku terpanjang, sampai pemegang rekor terbanyak di dunia. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Rekor dunia untuk kategori barbecue terbesar nggak cuma disabet oleh satu orang, tapi seluruh kota. Mau gimana pun juga, barbecue segede itu pasti perlu dibuat dengan banyak tenaga. Makanya, para penduduk kota Minas di Uruguay saling membantu untuk mencari rekor ini pada tahun 2017. Sekitar 200 penduduk memasak lebih dari 16.000 kg makanan selama 14 jam. Kira-kira kenapa ya mereka bikin acara ini? Ternyata alasannya karena semangat persaingan. Mereka mau merebut kembali rekor dunia ini dari Argentina yang sebelumnya telah mengungguli mereka pada tahun 2011. Tapi pesta di Uruguay ini nggak memenangkan burger terbesar. Rekor ini telah dipegang oleh orang-orang di Molly Sports Bar and Grill yang berada di Southgate, pinggiran kota Detroit, Amerika Serikat. Tapi gimana cara mereka mecahin rekor ini? Simpel aja, mereka bikin burger Godzilla seberat 816 kg atau setara dengan berat bison Amerika. Mereka memang perlu banyak modal karena harus pakai oven khusus dengan ukuran besar untuk bikin burger. Oven kayak gini nggak dijual di pasaran, jadi mereka harus bikin sendiri dari kontainer pengiriman. Meski kedengaran aneh, ternyata ada loh rekor perkumpulan orang terbanyak untuk sarapan di tempat tidur. Sebenarnya sih aku pengen ikutan juga, tapi ternyata aku bukan salah satu dari 418 orang yang berpartisipasi. Mereka mecahin rekor ini di Hotel Sheraton Langfang Chao Phraya River pada 16 Agustus 2015. Banyak anak muda juga sarapan di tempat tidur bareng orang tuanya, tapi mereka nggak masuk hitungan resmi. Jadi, kalau dipikir-pikir, jumlahnya bisa jauh lebih tinggi. Rekor yang satu ini juga perlu ngerahin banyak orang. Rekor Guinness resmi telah mencatat orang terbanyak yang melakukan salam tinju secara bersamaan adalah warga sekolah umum Skiatook di Skiatook, Oklahoma, Amerika Serikat. Acara ini dilakukan pada tanggal 5 November 2011 dengan 1.820 peserta. Salah satu rekor favoritku adalah kisah Alvin Kelly yang menjaga tiang bendera juara dunia dari tahun 1920-an. Dia dijuluki Kelly si kapal karam karena mengaku sebagai korban selamat dari Titanic. Kelly bekerja di galangan kapal sebagai pembuat menara dan stuntman sebelum dia jadi penjaga tiang bendera. Kisah Titanic-nya terbukti cuma isapan jempol, tapi dia beberapa kali lolos dari maut. Dia selamat dari 5 kapal karam, 2 kecelakaan pesawat, 3 kecelakaan mobil, dan 1 kecelakaan kereta. Menurut pengakuannya sih begitu. Untuk mendapat rekor dunia, Alvin Kelly manjat tiang bendera yang dirancang khusus, lalu duduk di platform kecil selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Tapi dia juga dibayar, kemudian dia menjadi orang beken di masanya, dan dibayar 100 sampai 500 dolar setiap jam. Kalau dalam kurs sekarang, nilainya sekitar 20 sampai 125 juta rupiah. Dia berhasil mecahin rekor dunia ini setelah duduk di tiang bendera selama 1177 jam, atau 49 hari plus 1 jam. Dia juga belajar tidur sambil duduk tegak dan sering difoto saat bertingkah aneh di atas tiang. Misalnya saat membaca koran atau bercukur. Orang bilang Kelly sudah duduk di tiang bendera selama 20.613 jam seumur hidupnya. Kota Caudry di Prancis yang terkenal dengan produksi rendanya telah menyabet gelar rangkaian gaun pengantin terpanjang di dunia. Beberapa warga Caudry bikin gaun putih memukau yang super panjang, bahkan total panjangnya 8,8 km atau setinggi Gunung Everest. Proyek ini dikerjakan oleh 15 relawan yang menjahit semua potongan gaun. Setelah itu, masing-masing potongan dijahit jadi satu. Ada juga rekor dunia untuk kategori kuku terpanjang. Rekor ini pernah dipegang oleh Ayanna Williams dari Amerika Serikat. Total panjang kukunya mencapai lebih dari 7,3 meter saat diukur pada Maret 2021. Dia mulai manjangin kukunya pada tahun 1993 dan rekor ini dikonfirmasi pada tahun 2017. Tapi Ayanna melepas rekor kukunya pada tahun 2021 karena mulai kesulitan beraktivitas sehari-hari. Dia mulai nggak nyaman saat
saat ngerapin tempat tidur atau memakai sepatu. Untuk memotong kukunya yang super panjang ini, Ayana harus dibantu seorang ahli dengan menggunakan alat khusus. Pemotong kuku biasa jelas nggak akan berhasil ngerjain tugas ini. Orang tertinggi di dunia yang tercatat pertama kali bernama Robert Wadlow. Dia lahir pada 22 Februari 1918. Padahal kedua orang tuanya punya tinggi badan normal. Saat dia lahir, panjang tubuhnya juga standar, tapi beratnya cuma 3,9 kg. Semua berubah drastis saat tingginya mencapai 1,6 meter pada usia 5 tahun. Lalu pada umur 8 tahun, tingginya 1,8 meter. Saat berumur 17 tahun, dia jadi remaja tertinggi yang pernah ada dengan tinggi 2,4 meter. Lalu, saat terakhir diukur pada tanggal 27 Juni 1940, tinggi badan Robert mencapai 2,7 meter. Karena memiliki kadar pertumbuhan super tinggi yang dipicu oleh suatu kondisi, dia terus tumbuh sepanjang hidupnya. Meski dia juga termasuk selebriti, hidupnya nggak selalu mulus karena tubuhnya super tinggi. Dia harus mengonsumsi sekitar 8.000 kalori setiap hari, serta butuh penyangga kaki dan tongkat untuk bergerak. Tapi dia nggak pernah pakai kursi roda. Warisannya pun tersebar dalam bentuk patung skala penuh di seluruh dunia. Ada juga karya lagu yang nyeritain kisahnya. Kalau kamu pengen mecahin rekor dunia, coba deh belajar dari Ashrita Furman. Sejauh ini dia diketahui telah menetapkan lebih dari 600 rekor dan memegang lebih dari 200 rekor. Ashrita mulai jadi pemegang banyak gelar sejak awal tahun 1960-an. Saking tertariknya dengan buku tahunan rekor dunia Guinness, dia bikin rekor pertamanya dengan melakukan jumping jack terbanyak. Akhirnya, dia bisa mencari rekor ini setelah melakukan jumping jacks selama 6 jam, 45 menit dengan total 27.000 kali. Sejak saat itu, dia ngumpulin banyak rekor di portofolionya, seperti rekor untuk kategori jarak terjauh yang ditempuh dengan menyimbangkan sepeda di dagu, nyalain dan matiin obor terbanyak dalam 1 menit, dan menempuh 1 mil tercepat dengan tongkat pogo. Dia juga memegang rekor hula hoop paling lama di bawah air dan matain anak panah terbanyak dengan leher dalam 1 menit. Bahkan, dia mecahin rekor jarak terjauh yang ditempuh dengan sepeda sambil nyeimbangin botol susu di kepala. Pokoknya masih banyak lagi deh. Ashrita juga termasuk segelintir orang di dunia yang diketahui telah mencapai rekor di tiap benua. Dia juga bagian dari klub eksklusif pemegang lebih dari 100 rekor pada waktu khusus. Produktivitasnya mulai berkurang dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia nggak mau berhenti dalam waktu dekat. Menetap di Queens, New York, Amerika Serikat, Ashrita juga telah menjadi subjek film dokumenternya sendiri yang nunjukin momen-momen penting dari karirnya yang moncer dan penuh rekor.